Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Slamet Riyadi dalam pembahasan akuntansi dasar. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi transaksi bisnis pada perusahaan. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama yaitu transaksi bisnis pada perusahaan jasa. Yang kedua yaitu transaksi bisnis pada perusahaan dagang. Dan yang terakhir adalah transaksi bisnis pada perusahaan industri atau manufaktur. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi pengetahuannya yaitu memahami transaksi bisnis baik perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur atau industri. Sedangkan kompetensi keterampilannya yaitu mengelompokkan jenis transaksi bisnis baik perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Adapun tujuan dari pembelajaran ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur dengan baik. Yang kedua yaitu siswa dapat mengelompokkan jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur dengan benar. Apa yang dimaksud dengan transaksi bisnis perusahaan itu? Transaksi bisnis perusahaan adalah setiap kejadian ekonomi yang terjadi atau dilakukan oleh perusahaan yang berakibat pada perubahan susunan aset, utang, dan modal perusahaan yang dilakukan dalam rangka upaya perusahaan untuk mencari penghasilan atau pendapatan. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan video kali ini, untuk mendukung channel ini supaya tetap ada dan dapat berkembang dengan baik, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Menekan tombol lonceng notifikasinya supaya informasi atau update terbaru dari channel ini bisa Anda dapatkan. Dan juga share video ini jika kalian anggap video ini bermanfaat. Terima kasih. Klasifikasi transaksi bisnis dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu klasifikasi bisnis berdasarkan pihak-pihak yang melakukannya. Klasifikasi transaksi bisnis berdasarkan pihak yang melakukannya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu transaksi bisnis eksternal. Yang kedua yaitu transaksi bisnis internal. Transaksi bisnis eksternal adalah serangkaian transaksi bisnis yang melibatkan pihak luar perusahaan, seperti transaksi pembelian bahan baku, perlengkapan, pembayaran sewa tempat, dan pembayaran biaya-biaya yang melibatkan pihak ketiga. Transaksi bisnis intern yaitu serangkaian transaksi bisnis yang tidak melibatkan pihak luar perusahaan, seperti pembayaran gaji karyawan,
pemakaian perlengkapan, transaksi penyesuaian, dan lain-lainnya. Klasifikasi transaksi bisnis berdasarkan sumbernya atau kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, transaksi usaha. Yang kedua, yaitu transaksi modal. Transaksi usaha yaitu serangkaian transaksi bisnis yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Seperti pendapatan operasional perusahaan, penjualan barang dagangan secara tunai atau kredit, pembelian bahan baku, pendapatan diterima di muka, dan lain-lainnya. Transaksi modal yaitu serangkaian transaksi bisnis yang mempengaruhi modal perusahaan, pemilik perusahaan, penyertaan, dan investasi dari investor atau kreditur. Seperti transaksi penyetoran modal oleh pemilik, penanaman modal oleh investor, pengambilan pref oleh pemilik, pembayaran gaji karyawan, dan lain-lainnya. Berikut ini disampaikan jenis-jenis bukti transaksi yang biasa dipakai oleh perusahaan dalam bertransaksi bisnis, baik perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur, sebagai berikut. Jenis bukti transaksi bisnis yang pertama adalah kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan uang yang dibuat oleh pihak yang menerima uang untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran tersebut. Jenis bukti transaksi bisnis yang kedua adalah cek. Cek merupakan surat perintah tak bersyarat dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang namanya tercantum dalam cek atau orang yang membawa cek tersebut. Jenis bukti transaksi bisnis yang ketiga yaitu billet giro. Billet giro merupakan surat perintah nasabah kepada bank untuk memindah bukukan saldo rekeningnya kepada rekening penerima pembayaran yang namanya tercantum dalam surat billet giro tersebut. Jenis bukti transaksi bisnis yang keempat yaitu faktur atau invoice. Faktur merupakan bukti pembelian atau penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Jenis bukti transaksi bisnis yang kelima yaitu nota kontan. Nota kontan merupakan bukti pembelian atau penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara tunai atau cash. Jenis bukti transaksi bisnis yang keenam yaitu nota kredit. Nota kredit merupakan bukti pengembalian barang yang telah dijual sebelumnya karena barang tersebut rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan. Nota kredit merupakan pemberitahuan dari penjual kepada pembeli bahwa piutang yang ada di penjual telah dikurangkan sejumlah barang yang diretur atau
dikirim kembali. Jenis bukti transaksi bisnis yang ketujuh yaitu nota debit. Nota debit merupakan bukti pengembalian barang yang telah dibeli sebelumnya karena barang tersebut dianggap rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Nota debit dibuat oleh pembeli, yaitu pemberitahuan kepada penjual bahwa hutang yang ada pada si pembeli telah didebet atau dikurangkan sejumlah barang yang dikirim karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Jenis bukti transaksi bisnis yang kedelapan yaitu bukti memorial atau memo. Memo atau bukti memorial merupakan bukti intern yang digunakan oleh perusahaan seperti dari pimpinan kepada bagian akuntansi untuk melakukan suatu pencatatan transaksi. Jenis bukti transaksi bisnis yang kesembilan yaitu bukti kas masuk atau PKM. Bukti kas masuk atau PKM merupakan bukti pendukung yang dibuat oleh perusahaan yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang masuk dari perusahaan. Jenis bukti transaksi bisnis yang ke-10 yaitu bukti kas keluar atau BKK. Bukti kas keluar merupakan bukti pendukung yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang pada perusahaan. Aspek-aspek yang terdapat dalam transaksi bisnis ada 3, yaitu yang pertama yaitu pertukaran beri dapat atau give and get exchange. Merupakan prinsip secara umum ketika kita menginginkan pertukaran secara otomatis kita akan memberikan sesuatu untuk ditukar dengan barang atau sesuatu yang ingin kita dapatkan. Aspek yang kedua adalah antara dua entitas, yaitu antara dua barang ataupun sesuatu yang memiliki nilai. Misalkan, kita melakukan pertukaran transaksi penjualan tunai, maka setidaknya ada barang yang akan kita jual dan ada uang yang akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran. Aspek transaksi bisnis yang ketiga yaitu diukur dalam entitas ekonomi. Maksudnya adalah nilai dari kedua barang yang akan ditransaksikan diukur berdasarkan nilai ekonomi. Misalkan, sebuah produk akan ditransaksikan, maka harga dari produk tersebut akan dihitung dari biaya pembuatan produk tersebut ditambah dengan keuntungan yang ingin diperoleh. Selanjutnya, akan disampaikan jenis transaksi bisnis yang terjadi di berbagai jenis perusahaan, yaitu yang pertama yaitu transaksi bisnis pada perusahaan jasa. Apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa itu? Perusahaan jasa adalah organisasi bisnis yang usaha pokoknya memberikan fasilitas atau pelayanan kepada pihak yang membutuhkan atau para pemakainya. Karakter atau ciri-ciri dari perusahaan jasa dapat disebutkan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu produk yang dijual bersifat abstrak atau tidak berwujud. Yang kedua yaitu tidak dapat dipisahkan karena sifatnya yang abstrak sehingga melekat pada sesuatu atau pelayanan tersebut. Yang berikutnya yaitu berubah-ubah. Karena jasa atau pelayanan yang diberikan kepada konsumen tidak dapat distandarkan, sehingga pelayanan tersebut dari waktu ke waktu selalu berubah-ubah atau tidak sama. Yang berikutnya yaitu tidak dapat disimpan. Karena jasa melekat pada keahlian seseorang dan bentuknya yang tidak dapat dilihat atau abstrak, sehingga jasa tersebut tidak dapat disimpan. Yang terakhir yaitu beraneka ragam. Karena jasa atau pelayanan yang dihasilkan setiap kalinya tidak sama, karena tidak merupakan jasa yang distandarkan. Adapun jenis transaksi bisnis yang biasa terjadi pada perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerimaan uang atau aset dari pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu penerimaan uang dari kreditur atau pihak bank. Yang ketiga yaitu transaksi pembelian aset tetap untuk perusahaan. Selanjutnya yaitu penjualan jasa kepada customer atau pelanggan. Transaksi selanjutnya yaitu pembayaran gaji kepada karyawan. Berikutnya yaitu pembayaran beban-beban usaha yang terjadi di perusahaan. Transaksi berikutnya yaitu pembayaran hutang kepada kreditur atau pemasok. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang usaha pokoknya membeli sambil menyimpan sementara barang dagangan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk, sifat, maupun ukuran dari barang-barang yang bersangkutan. Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari perusahaan dagang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk yang dijual memiliki wujud dan bentuk yang nyata. Yang kedua yaitu barang yang dijual tetap tidak mengalami perubahan fisik ataupun sifat. Yang ketiga, perhitungan laporan laba rugi berbeda dengan perusahaan jasa karena ada perhitungan harga pokok dari barang yang dijual oleh perusahaan dagang. Yang keempat yaitu terdapat beberapa akun khusus yang ada di perusahaan dagang di mana akun ini tidak terdapat pada perusahaan jasa, seperti akun-akun pembentuk unsur harga pokok. Adapun jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelian barang dagangan kepada pemasok, baik secara tunai maupun secara kredit. Yang kedua yaitu
penjualan barang dagangan kepada customer, baik secara tunai maupun secara kredit. Yang ketiga, yaitu retur pembelian kepada pemasok atas pembelian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik secara kredit maupun secara tunai. Yang keempat, yaitu transaksi retur penjualan atas penjualan yang telah dilakukan kepada customer sebelumnya, baik retur penjualan yang dilakukan secara tunai maupun retur penjualan yang dilakukan secara kredit. Yang kelima, yaitu pemberian potongan penjualan. Hal ini dilakukan apabila konsumen melakukan pembayaran faktur atas penjualan pada periode potongan atau periode diskon. Yang keenam, yaitu pembayaran beban angkut pembelian atau beban angkut penjualan. Yang ketujuh, yaitu pembayaran hutang kepada kreditur atau pemasok. Perusahaan industri atau manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual kepada konsumen. Apa yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari perusahaan manufaktur itu? Berikut disampaikan beberapa karakteristiknya sebagai berikut. Karakteristik yang pertama yaitu mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi. Yang kedua yaitu pendapatan utamanya diperoleh dari menjual hasil produksinya sendiri. Biaya produksi yang terjadi di perusahaan industri atau manufaktur ada 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya di luar bahan baku dan tenaga kerja yang disebut sebagai biaya overhead pabrik. Karakteristik berikutnya yaitu memiliki persediaan produk secara fisik, yaitu produk selesai yang disimpan di dalam gudang untuk menunggu proses pengiriman atau masih dalam persediaan untuk penjualan. Berikutnya yaitu terdapat perhitungan harga pokok produksi dalam penyusunan laporan laba rugi. Adapun transaksi bisnis pada perusahaan manufaktur antara lain sebagai berikut. Pembelian dan pemakaian bahan baku, pencatatan biaya tenaga kerja untuk kegiatan produksi, dan pencatatan biaya overhead pabrik atau BOP. Pencatatan barang jadi dan pencatatan barang dalam proses. Pencatatan transaksi retur penjualan atas penjualan hasil produksi atau pencatatan retur pembelian atas bahan baku yang dibeli dari pemasok. Transaksi penjualan barang dagangan dari hasil produksi, baik secara tunai maupun secara kredit kepada konsumen. Pembayaran jasa angkut pembelian atau pembayaran jasa angkut pengiriman penjualan barang. Transaksi pembayaran hutang kepada supplier atau pemasok
transaksi penerimaan uang dari pelanggan atau customer, dan transaksi operasional lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Sampai bertemu pada episode selanjutnya.